Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagas Aditya dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 06061282429065. Sini saya akan wawancarai dengan Bapak Hendri sebagai ketua dari SSB Bima Muda. Dan juga saya di sini berada tepatnya di Lapangan Sido Makmur, Oku Timur, Kecamatan Blitang. Baiklah, Bapak Hendri izin di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana SSB Bima Muda ini bisa berdiri dan berjalan sejauh ini. Untuk pertanyaan pertama itu, apa tujuan utama pembinaan pemain di SSB Bima Muda ini, Pak? Yang pertama, SSB Bima Muda tidak melakukan tidak berorientasi terlalu muluk ya. Yang pertama, menjauhkan anak dari gadget yang pertama. Jadi anak-anak terbiasa berolahraga, dengan begitu mereka akan sehat, itu yang paling dasar. Yang kedua, bonusnya kalau mereka sudah sehat tentu saja prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, berharap seperti itu. Jadi cita-cita kami sebagai pelatih tentu saja harus ada pemain yang bermain di liga profesional, paling tidak di timnas Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, itu salah satu tujuan utama kami. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk membimbing dan membina untuk ke depannya, Pak ya? Ya. Baiklah, untuk yang kedua itu bagaimana perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang diterapkan, Pak? Kalau jangka pendek ini kami membina anak-anak di sekitar lingkungan untuk bisa aktif terlibat di dalam latihan, terutama memanfaatkan fasilitas desa kami yang sebenarnya free atau bebas dari biaya. Mungkin beda dengan di perkotaan, kan harus bayar, sedangkan di sini fasilitas olahraga kita fasilitasi sedapat mungkin. Kalau jangka pendek, kita bilang jangka pendeknya kita pengen organisasi ini makin besar, berkesinambungan, bertahan, konsisten. Itu saja dulu. Kalau itu jangka panjangnya, Pak? Kalau jangka panjang tentu saja yang seperti saya bilang tadi, saya pengen murid saya itu ada yang sampai di level profesional, nanti di Liga 1, mau di tim nasional boleh, mau main di bahkan di Premier League kalau cita-cita itu tercapai, amin ya. Amin. Ya. Baiklah. Kalau untuk pengorganisasiannya, Pak, itu bagaimana struktur organisasi dalam SSB Bima Muda? Kebetulan manajemen memang sudah terbentuk lama. Saya sendiri sekarang sebagai pelaksana tugas Kepala SSB Bima Muda, kemudian ada wakilnya Pak Eko Agus Sugiarto, ada bendaharanya Mas Bagus Kuncoro, ada bidang kepelatihan ada Pak Hengki, ada saya sendiri, kemudian ada Pak Eko Heriadi, kemudian ada lagi satu Pak Amar dan Pak Misdi. Itu ada 5 pelatih yang membidangi setiap usia sendiri. Ada U10, ada U12, ada U13, ada U15 dan U17. Jadi sudah terorganisir. Sudah sangat organisir. Pokoknya kita sedapat mungkin punya tugas masing-masing, baik di sisi pelatihan, manajemen, bahkan di media. Baiklah, Pak. Jadi untuk selanjutnya itu bagaimana pembagian tugas tentang jawab, Pak, antara pelatih, pengurus dan staf? Jadi kita memang bendahara khusus mengelola keuangan, jadi tidak ada uang yang dipegang oleh pelatih, baik pelatih kepala maupun pelatih yang lain. Tidak ada yang megang uang, semua tergantung porsi masing-masing. Kalau sekretaris ya tugasnya manage tentang administrasi, jadi yang bendahara khusus ke keuangan, jadi tidak bercampur aduk. Sedangkan yang lain di sisi kepelatihan ya melatih. Jadi masing-masing punya job desk yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tertib. Berarti tidak ada yang double job, Ya, gitu, tidak ada. Baiklah. Kalau untuk pelaksanaan itu gimana, Pak? Cara metode latihan yang digunakan dalam pembinaan pemain? Nah, ya kita kiblatnya tentu saja kiblat dari kurikulum sepak bola Indonesia yang sementara ini kan kita pakai Villanesia, tetap pakai itu ya, belum ada kurikulum baru yang ditetapkan. Baiklah, untuk selanjutnya itu bagaimana pelatih memotivasi dan meningkatkan disiplin pemain, Pak? Yang pertama dimulai dari pelatihnya itu dahulu ya. Kita nggak bisa tuntut anak-anak suruh disiplin tapi pelatihnya nggak disiplin. Pelatihnya datang duluan, kemudian
mempersiapkan peralatan dengan teliti, menyiapkan bagan skema latihan, kemudian yang utama tidak misalnya merokok di area lapangan ya, atau melakukan hal-hal yang di luar kapasitas sebagai pelatih, itu tidak dilakukan atau tidak boleh dilakukan di lingkungan SSB. Kalau untuk pengawasan itu gimana Pak? Seberapa sering evaluasi program latihan dilakukan? Kalau evaluasi ini nggak terlalu sering kita lakukan karena kita sifatnya semi profesional ya, belum terlalu mumpuni, mungkin lisensi juga masih belum terlalu tinggi. Jadi kita yang di tahun pertama SSB Pemuda berdiri, di tahun kedua dan tahun ketiga itu masih menyoal soal konsistensi. Yang penting organisasi ini tetap berdiri dulu, konsisten mempertahankan manajerial, kemudian semuanya juga relatif banyak, itu dulu yang dicapai. Dan nanti di next di program berikutnya baru kita menaikkan tingkat profesional pelatih dengan misalnya mengirimkan mereka ke pendidikan atau kepelatihan lanjutan seperti lisensi C, CAFC atau bahkan mungkin A. Jadi yang sekarang itu cuma untuk mempertahankan saja Pak ya? Mempertahankan dulu karena biasanya SSB itu kendalanya di konsistensi atau keberlanjutan. Biasanya SSB-nya bagus tapi berdiri di 3 bulan. 3 bulan berdiri sudah bubar. Nah ini kami sedang mempelajari bagaimana mempertahankan sisi itu sebagai nilai lebih dahulu, baru nanti mengancah ke program yang lebih tinggi lagi. Yang penting sekarang anak-anak mau berlatih, setiap hari mau datang, kemudian pelatihnya juga tetap datang konsisten untuk memberikan materi, itu dulu tidak berhenti. Baik Pak, terima kasih. Berarti untuk selanjutnya itu bagaimana pengawasan terhadap kinerja pelatih dan staf? Saya sebagai pelatih kepala tentu saja mungkin dalam pertemuan rapat kurang lebih biasanya kami 2 bulan satu kali atau 1 bulan 1 kali. Itu biasanya walaupun secara langsung saya sendiri pribadi mengkoreksi apa-apa saja yang kira-kira kurang dan menjadi tentu saja bukan hanya yang kurang tapi kalau ada yang lebih dari pelatih itu untuk bisa dipertahankan itu bisa jadi bahan koreksi. Baiklah. Mungkin itu saja Pak ya yang dapat saya wawancara dari Bapak. Terima kasih untuk Bapak Hendri sebagai kepala dari SSB Bima Muda. Terima kasih. Labana al